Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarjo SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 Cipunaga. Saya CGP Angkatan 6. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan salah satu tugas ya di modul 2.3 tentang supervisi akademik. Kebetulan di depan saya sudah ada guru hebat, yaitu Bu Deis Maulani yang akan saya supervisi. Selamat pagi Bu Deis. Pagi Pak Jo. Iya, apa kabar? Baik. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas ya, kegiatan supervisi. Karena sebelumnya ya saya memohon izin untuk waktunya dan kesempatannya ya. Iya Pak, silakan. Bu Deis itu mengajar pelajaran IPAS Pak. IPAS ya. Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Di sini kita akan coaching praobservasi. Ya. Kira-kira apa pembelajaran yang akan dilakukan temanya? Temanya pencemaran lingkungan Pak. Kapan kegiatannya? Besok Pak, besok waktu. Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yaitu melalui tayangan video peserta didik dapat menganalisis berbagai jenis limbah dengan benar. Lalu melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis macam-macam limbah dengan tepat, dan melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis macam-macam pencemaran lingkungan. Oke. Kalau dilihat dari tujuan pembelajaran barusan, area pengembangan yang ingin dicapai apa dari aspek apa? Yang pertama, kreativitas peserta didik Pak. Yang kedua, motivasi belajar, sehingga motivasi belajar itu bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Kira-kira sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan, strategi Yang sudah dilakukan, yang pertama menyusun media pembelajaran Pak, terus bahan ajar, LKPD, dan tentunya pembelajaran ini akan berbasis project Pak, karena menggunakan model project based learning. Akan menghasilkan sebuah produk Pak. Project based learning. Ya. Untuk persiapan RKP-nya yang disiapkan sudah berdiferensiasi. Sudah Pak. Kira-kira yang dimunculkan di RKP itu berdiferensiasi yang mana? Konten, proses, atau produk? Produk Pak. Produk ya? Ya. Ya. Menurut Bu Deis itu yang dipahami, apakah RKP yang sudah dibuat itu sudah yang terbaik? Menurut saya itu yang terbaik. Oke ya. Pelaksananya besok ya? Besok Pak. Besok tuh Rabu ya? Ya, Rabu Pak. Oke. Untuk praobservasi saya rasa sudah cukup. Nanti ditunggu pas pelaksanaannya. Ya. Semoga lancar dan yang disiapkan semuanya bisa mendukung pelaksanaan pembelajaran yang baik. Ya, Pak. Itu mungkin yang bisa saya tunjukkan dari tugas praobservasi kali ini. Ya, sekali lagi mudah-mudahan pengalaman melaksanakan supervisi ini menjadi pengalaman yang berharga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab deh energi. Giliran siapa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, kerja, dan mengalami perubahan. Perubahan ini bisa berupa perubahan posisi, perubahan gerak, perubahan suhu, dan lain-lain. Jadi energi adalah
adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha. Ada berapa macam jenis energi? Siap, 8. 8. Apa saja? Energi panas, energi cahaya, energi kimia, energi kinetik, energi potensial, energi bunyi, dan energi listrik. Ya. Jadi ada satu yang tidak disebut ya. Satu lagi energi nuklir. Energi nuklir dihasilkan oleh apa? Pembangkit listrik. Ada yang namanya PLTM, pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi di kita menggunakannya apa kalau di kita? Energi listrik yang dihasilkan di kita dari mana sumbernya? PLN. Apa PLN? Dengan di PI 5 adalah ingin melihat bagaimana Pak Sutarjo menerapkan coaching untuk teman sejawatnya. Boleh dimulai Pak Siap. Sutarjo? Oke, sok silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Sutarjo, guru pendidikan agama Islam, di sini akan melaksanakan tugas coaching pasca observasi yang langsung dilakukan dengan guru teman sejawat setelah observasi di kelas dan disaksikan oleh pengajar praktik. Nah, selamat pagi Bu Deis. Baik Pak Jo. Apa kabar Bu Deis? Baik Pak. Baik, ya alhamdulillah. Bagaimana kabar keluarga, sehat? Sehat ya. Kita semuanya pada lancar ya, urusan kita mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Ngomong-ngomong, saya undang ke sini karena hari ini kita akan melakukan pasca observasi ya, kemarin setelah observasi di kelas tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke, langsung saja kita hari ini tanggal 8 ya, hari Rabu 8 Maret. Nama guru Bu Deis ya. Iya Pak. Deis Muhammad. Mata pelajaran IPAS. IPAS. Proyek IPAS. Sekolah SMKN 2. Kelas Kelas 10 atu. 10 atu. Nah, waktunya sekarang jam 8. Jam 8. Nah, Bu Deis, alhamdulillah beberapa waktu ke belakang ya kita sudah melakukan observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, sekarang nih saya di sini sebagai supervisi ya, sebagai supervisor. Saya ingin mengetahui nih bagaimana Bu Deis setelah mengajar di kelas itu bisa diceritakan refleksinya itu yang bisa dirasakan oleh Bu Deis. Ya, perasaan saya setelah mengajar di kelas 10 atu, alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Hanya saja mungkin ada beberapa kendala baik dari siswa maupun dari saya sendiri gitu Pak. Iya, perasaannya itu ya. Ya senang gitu Pak. Senang ya. Kemudian dari kemarin yang sudah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Ya, kemarin melaksanakan pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang saya tulis di RPP, terus dengan RPP yang sesuai
karena kita berdiskusi sebelumnya ya Pak ya, ini RPP-nya menurut saya juga pengalaman baru, berbeda dengan RPP yang pernah saya buat sebelumnya. Jadi anak ada imbas juga ke anak gitu. Iya. Jadi alhamdulillah ya, sesuai dengan apa yang direncanakan, ini RPP berdiferensiasi. Iya. Yang kemarin sudah kita sharing-sharing sedikit RPP yang ya dikenalkan dengan jenis berdiferensiasi. Yang kemarin dilakukan itu kalau boleh diulas sedikit ya, boleh. Kemarin berdiferensiasi strateginya itu yang dilakukan yang konten, proses. Ya, karena proyek IPAS, jadi RPP-nya berdiferensiasi kepada produk. Jadi anak bebas memilih bahan, karena materinya ini pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah. Jadi anak dibebaskan untuk memilih bahan apa saja, limbah apa saja yang akan dibuat atau didaur ulang dengan produk yang mereka inginkan gitu Pak. Jadi dibebaskan anak itu untuk memilih bahan ataupun produk yang ingin dibuatnya. Ya. Dari pengalaman kemarin ya, pas saya observasi yang dirasakan oleh Bu Dais ketika melaksanakan pembelajaran itu, ada hal-hal yang sudah dirasa puas, maksimal, dan ada yang mungkin masih kurang gitu. Ya, merasa puas Pak, karena anak-anak aktif ya Pak ya dalam pembelajaran, tidak seperti biasa kalau kita Apa yang akan dilakukan? rencana kedepannya mungkin pengalaman ini akan saya terapkan pada pembelajaran berikutnya Pak, karena memang sangat bagi siswa juga terlihat ada antusias dan refleksi dari peserta didik juga semuanya merasa senang dan bahagia gitu. Iya. Jadi tidak ngantuk karena anak-anak melakukan Ya, kalau rencana ke depan misalnya dengan teman-teman guru yang lain, dengan merasakan pengalaman hari ini atau kemarin pas melaksanakan pendiferensiasi, apa yang kira-kira akan misalnya punya kepikiran dilakukan dengan teman-teman guru yang lain? ya mungkin mengintegrasikan ya Pak ya, IPAS kan itu berintegrasi dengan mata pelajaran yang lain, mungkin akan mengajak guru yang mata pelajarannya berintegrasi dengan IPAS itu ya melakukan hal yang sama gitu Pak. Jadi melakukan pembelajarannya yang sama gitu dengan guru lainnya. ya. Alhamdulillah ya, Bu Dais yang luar biasa kemarinnya pas observasi di kelas. Kemudian setelah semua yang kita lakukan dan kemarin ya tadi dirasakan ada pengalaman perubahan, mungkin ada tindak lanjut ya, tindak lanjut secara baik itu ya tadi pribadi ataupun tadi ke yang lainnya kelompok, yang kemudian komitmennya itu dan kira-kira dukungan yang diharapkan itu bagaimana? Ya, rencana tindak lanjut saya tadi ya Pak ya, saya akan menerapkan RPP ini akan saya terapkan pada materi berikutnya. Mungkin harapan saya ya ini pada sekolah juga untuk menyediakan sarana dan prasarana, karena kalau IPAS itu kan banyaknya praktek ya Pak, dan itu membutuhkan alat dan bahan, sedangkan di kita sangat minim gitu Pak, belum ada lah untuk laboratorium sendiri. Oh iya gitu. siap. Jadi hanya laboratorium alam saja yang kita gunakan. Iya, terus paling tadi rencananya dengan teman sejawat komunitas ya, integrasi ya. Iya Pak. Oke. Dari kegiatan observasi percakapan pasca observasi di kelas yang hari ini kita lakukan di sini, tadi ya saya sudah mendapatkan jawaban, kemudian respon dari Bu Dais luar biasa sekali. Mudah-mudahan ya
khususnya untuk Budais ya, dan juga untuk saya yang melakukan coaching ini, memang hal-hal yang positif yang baik yang kita rasakan dan dapatkan ini memang bisa kita imbaskan ya kepada yang lain, dan mudah-mudahan memang ini menambah perubahan ke arah yang lebih baik lagi dalam pembelajaran ya. Ya, oke, sudah selesai. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, atas jawaban-jawaban dan hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ya semuanya kita diberikan kesehatan. Ya, terima kasih Bu Dais ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah yang seperti biasa kita hadapi aja sih. Kalau secara itu mah nggak ada, belum ada. Misalnya apakah ada penambahan sarana, belum ya. Jumlah siswa yang tetap jumlah siswanya yang ada. Paling hanya tadi kita program-program paling ya. Karena kita sekarang nambah lagi, misalnya ada program yang sekarang kan lagi rame-rame profil Pancasila yang program PDIK itu proyek. Kemarin kita launching lagi gitu. Itu paling sih namanya ada program baru lagi nanam cabai rawit. Gitu. Jadi dibagi-bagi, biasa itulah tim lagi, komunitas lagi. Itu sih. Sebelum ke sana, aku kan kemarin sudah di-share di grup ya apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian fokus aku hari ini adalah merefleksi penerapan aksi nyata yang 3.1. Kemudian tentang pengambilan keputusan nih yang berbasis nilai kebajikan. Kemudian mendiskusikan rancangan program yang berdampak pada murid. Kemudian diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah, serta implementasi dari rencana Lokakarya 2 yang waktu itu nanti untuk berbagi ke rekan sejawat. Kemudian kita nanti akan fokus inti dari P5 ini adalah kita melakukan pasca observasi dengan penerapan coaching untuk teman sejawat. Nah, kemarin kan lembar pasca observasinya udah ada. Nah, nanti Pak Ajo menilai berdasarkan lembar pasca observasi seperti itu ya. Kemudian kalau yang lembar rencana berbagi disiplin positif waktu Loka 2 mah itu mah dilihat aja yang waktu itu sudah di apa sih, di PDF kan terus dikirim ke saya nih kan waktu Loka 2. Itu bisa dijadikan acuan untuk diskusi kita hari ini. Itu Pak.